turun sesuai dengan urutan kebutuhan, miniasi hidup, gambaran kehidupan yang dialami di umat masa itu. Ternyata semua bimbingan itu adalah kurikulum kehidupan untuk semua umat. Jadi semua orang yang berkehidupan gak akan lepas dari peristiwa-peristiwa itu. Itulah dahsyatnya miniasi kehidupan di masa Nabi. Saya mau tanyakan kepada Anda, kalau bisnis, sekarang ada bisnis? Ada. Yang curang ada? Banyak. Maka muncul surat-surat ayat-ayat tentang itu memperbaiki. Praktek di masa lalu diluruskan. Jadi peradaban. Di bawah kurikulum, sekarang kalau kita praktekkan, maju lagi kita. Ada tentang militer? Ada. Peristiwa perang Badar, perang Uhud, perang macam-macam. Gitu kan? Ada bimbingannya secara militer. Bahkan dalam perang pun kita punya akhlak. Di mana kita dapatkan suasana perang yang berdesing segala rupa. Kita masih ada akhlaknya. Ini yang harus dilakukan, ini jangan dilakukan. Jangan sakiti ini, jangan sakiti itu. Konferensi Jenewa, macam-macam. Belakangan datang, Quran sudah lebih dulu. 14 abad yang lalu. Itu cuma membenarkan isi Al-Quran tuh, konferensi Jenewa itu. Jangan sakiti anak-anak. Jangan lukai perempuan-perempuan, orang-orang yang sudah sepuh. Kita sudah lebih dulu ada itu. Bahkan berjuangnya pun untuk ibadah. Ya, nggak ada berjuang untuk dapat ketamakan dunia. Makanya ketika untuk ibadah, bersih semua. Cuman sering dipotong-potong hadisnya. Ya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi itu sering dipotong-potong oleh orientalis tuh. Disebarkan berita yang negatif. Orang Islam datang mendakwahkan dengan pedang, bunuh-bunuh orang dan sebagainya. Nggak disampaikan secara komplit, nyata, cuma dipotong-potong. Persis kelakuan ya para penganut paham liberal sekarang ini. Suka motong-motong ayat gitu. Motong-motong hadis dan sebagainya. Jadi kesannya tuh bawa pedang. Nggak pernah disampaikan utuhnya. Ya. Padahal ketika Islam datang, itu membawa kebaikan-kebaikan. Landscape saat itu, mereka banyak berperang, banyak ini. Datang Islam meluruskan, membenarkan. Anda masih ingat kisah viralnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karramallahu wajah. Begitu dalam satu suasana peperangan, ya, untuk membawa risalah kebaikan itu, beliau sudah bertarung dan kan Sayyidina Ali kuat sekali itu fisiknya itu. Menang beliau itu, begitu akan mengeksekusi, diludahi kan wajahnya. Apa yang dikatakan oleh beliau responnya? Nggak jadi. Nggak jadi mengeksekusi, didikalkan. Musuhnya bingung, kok nggak jadi katanya. Tadi saat aku tadi bertarung denganmu, ya, niatku lillah karena Allah untuk memberikan kebaikan. Tapi ketika aku akan eksekusi kamu ludahi, aku takut itu ternodai. Ya, jadi aku membunuh engkau itu karena amarah. Ya, bukan karena menegakkan kebenaran, keadilan. Jadi ditinggalkan. Musuhnya malah bingung. Saat itu dia bersyahadat syahadu an la ilaha illallah. Ya, di mana ada satu ketentuan dalam peperangan nggak boleh merusak tanaman. Nggak boleh menghancurkan rumah ibadah dan sebagainya. Itu konferensi baru datang belakangan. Islam sudah ada lebih dulu. Maka ketika diurutkan itu, dibimbing oleh malaikat Jibril dan sebagainya, itulah menjadi kurikulum kehidupan. Sempurna semuanya. Jadi mukjizat di masa Nabi, mukjizat selanjutnya sampai kehidupan berakhir. Di masa Nabi turun berdasarkan kebutuhan kemudian dipraktekin secara langsung. Jadi kalau ada kasus rumah tangga, ini ayatnya. Kasus ini ayatnya. Lalu ketika selesai semua, diurutkan oleh malaikat Jibril, disampaikan Nabi Muhammad ikuti ini, bacain semuanya. Jadi kurikulum, bacanya enak dari awal sampai akhir. Dan tahukah Anda, ketika Anda bacakan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, Allahu Akbar. Ini menunjukkan kesempurnaan urutan Al-Quran. Jadi ternyata penjagaan Allah terhadap Al-Quran termasuk pada susunannya. Jadi kalau orang mau merubah Quran, ketahuan. Dan Anda akan temukan tengah-tengah Qurannya. Waliyatalattaf. Ya, di surat Al-Kahf itu tengah-tengah Quran. Kalau itu bergeser sedikit aja ketahuan ada yang salah di Quran nih. Jadi kalau ayat ini posisinya geser dikit aja, gesernya, misalnya lembar berikutnya atau lembar setelahnya tuh, itu akan ketahuan. Karena nanti Anda mau nyusun di mushaf itu kan dicetak tuh, ada yang per 15 kan, 12 baris, ya kan? 20 baris, per 30 baris. Anda mau susun per baris berapapun, ayatnya kan nggak akan berubah. Ya, jadi kalau Anda konsisten, itu posisi ayat itu akan di situ. Begitu Anda geser, hilang. Ada sekarang algoritma Al-Quran untuk menunjukkan keseimbangan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata ditemukan di apa? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu geser salah satu ini, salah satu huruf hilang saja, ketahuan ada yang salah. Itulah kenapa kemudian susunannya, ya seperti yang kita dapatkan sekarang, tidak berdasarkan asbabun nuzul, sebab-sebab turun pertama kalinya. Pertama adalah itu tauqifi, petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan tujuan satu, untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Kedua, menunjukkan kesempurnaan pedoman Al-Quran. Nah, jadi kalau Anda ingin melihat kesempurnaan Al-Quran berisi pedoman secara utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau Anda ingin praktekkan di mana ayat itu digunakan, lihat sebab nuzul di masa Nabi. Karena itu miniaturnya. Ya, misal ada kejadian nih,
di rumah tangga misalnya kan, begini, kesalahpahaman. Lihat kejadian di masa Nabi. Asbabun nuzulnya kejadian ini, ada terjadi ini enggak? Cek. Turun surat apa? Baca itu. Pelajari ayatnya. Praktekkan. Selesai lagi. Ya, sampai ke puncak tertingginya. Ada tentang bisnis, misalnya ada kecurangan yang terjadi, begini-begini. Kita ingin selesaikan. Pernah nggak kejadian di masa Nabi? Ada kasusnya. Lihat ayatnya, lihat suratnya, pelajari tafsirnya, praktekkan, hilang itu semua.